Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang ada di tema 3, yaitu kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa ya subscribe akun channel ini. Jangan lupa pula like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dalam mempelajari materi kali ini, anak-anak diharapkan untuk dapat membedakan perbedaan dari kenampakan-kenampakan alam di bumi dan apa sumber daya alam yang dihasilkan dari masing-masing kenampakan alam tersebut. Nah, ini dia materinya. Sebelum mulai mempelajari tentang kenampakan alam, tahukah kamu apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat dari aktivitas manusia. Kenampakan alam dapat berupa pantai, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung berapi, lembah, sungai, atau bukit. Nah, kali ini kita akan membahas 3 kenampakan alam, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Pantai adalah daerah yang membatasi antara daratan dan lautan. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata, menangkap ikan, dan budidaya rumput laut serta kerang mutiara. Sedangkan di daratan pantai, nelayan membudidayakan tambak ikan. Komoditi yang diunggulkan adalah bandeng dan udang. Pekerjaan yang cocok di daerah pantai yaitu nelayan, petani garam, pengrajin kerang, pemandu wisata. Ciri-ciri pantai yaitu udaranya kering, suhu udara panas, dan berpasir. Sumber daya alam yang terdapat di pantai yaitu macam-macam jenis ikan laut, rumput laut, cumi-cumi, kerang, lobster, udang, mutiara, dan terumbu karang. Yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Pada ketinggian antara 200 meter cocok untuk perkebunan karet. Lebih dari 200 meter lebih cocok untuk ditanami perkebunan teh. Dan di atas 1000 meter cocok untuk ditanami hutan pinus. Pekerjaan yang cocok di dataran tinggi yaitu petani teh, penjaga villa, sopir pengangkut teh, dan pemandu wisata. Ciri-ciri dataran tinggi yaitu beriklim sejuk, cadangan air cukup banyak, dan area pertanian dibentuk tara sering atau sekedan. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi yaitu karet, kopi, coklat, kina, cengkeh, dan kayu jati. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan palawija, dataran rendah yang landau juga menyimpan potensi yang lain. Misalnya, terdapat sungai-sungai dan danau yang airnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kehidupan. Pekerjaan yang cocok atau biasa ditekuni di daerah dataran rendah yaitu karyawan, guru, dokter, pegawai, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ciri-ciri dari dataran rendah yaitu bersuhu sekitar 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Permukaannya relatif datar, tanahnya subur, dan biasanya berada di daerah perkotaan.
Sumber daya alam yang terdapat di dataran rendah yaitu jagung, padi, sayur-sayuran, tebu, dan buah-buahan. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam ada dua, yaitu yang pertama yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati, atau biasa disebut dengan sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati. Sumber daya alam hewani yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Contohnya yaitu telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Keberadaan sumber daya alam ini biasanya dibudidayakan dengan berbagai cara, seperti peternakan maupun usaha perikanan. Sumber daya alam nabati yang merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan yang merupakan produsen atau penyusun utama dari rantai makanan. Pemanfaatan sumber daya alam nabati ini antara lainnya yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Misalnya padi, jagung, kedelai, tebu, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai bahan konstruksi bangunan seperti kayu jati, mahoni, kayu ulin, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu sebagai bahan bakar seperti kelapa sawit yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat biosolar. Yang keempat yaitu sebagai bahan obat-obatan seperti kunyit, jahe, lengkuas, daun dewa, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu sebagai bahan pupuk organik, misalnya daun-daun yang telah membusuk. Yang keenam yaitu sebagai hiasan seperti tanaman hias. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Jenis sumber daya alam ini yaitu yang pertama tanah. Contohnya pemanfaatan tanah diantaranya adalah sebagai tempat untuk mendirikan bangunan, tempat bercocok tanam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu air. Sebagian besar dari bumi ini adalah terdiri dari wilayah perairan. Contoh pemanfaatan air antara lain adalah untuk minum, pengairan sawah dan perkebunan, sarana transportasi, tempat rekreasi, tempat penambangan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ketiga yaitu angin. Keberadaan angin mampu menggantikan penggunaan bahan bakar penghasil energi seperti batu bara dan minyak bumi yang semakin lama keberadaannya semakin langka. Yang keempat yaitu sinar matahari. Pemanfaatan sinar matahari adalah sebagai salah satu penghasil sumber energi yang nantinya akan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia, seperti untuk pembangkit listrik. Yang kelima yaitu hasil tambang. Contoh barang tambang antara lain adalah minyak bumi, gas alam, tembaga, nikel, emas, perak, marmer, belerang, bauksit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kebiasaan-kebiasaan baik dalam melestarikan lingkungan. Yang pertama yaitu menggalakkan penanaman pohon. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian hutan sebagai cadangan air. Pohon-pohon yang perlu kita lestarikan yaitu jenis-jenis pohon yang akarnya dapat menyerap banyak air, karena pohon yang dapat menyerap banyak air dapat mencegah banjir. Yang ketiga yaitu tidak boros air. Kita harus bijak dalam menggunakan air meskipun ketersediaan banyak air bersih di lingkungan kita sangat banyak. Yang keempat, tidak membuang limbah berbahaya ke dalam air sungai. Nah, air sungai dapat tercemar jika kita membuang sampah ataupun limbah berbahaya ke dalamnya. Yang kelima, menghindari penggunaan bahan bakar batu bara dan mencari alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Bahan bakar batu bara dapat menyebabkan polusi udara karena menghasilkan
gas karbon dioksida yang sangat tinggi. Yang keenam yaitu minimalisir penggunaan kendaraan pribadi dan membiasakan menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Yang ketujuh, menanam pohon di sekitar tempat tinggal dan di tepi jalan raya, terutama pohon yang banyak menyerap gas karbon dioksida. Yang kedelapan, memupuk tanah agar tanah sedia dan selalu subur. Yang 9, mendaur ulang sampah plastik. 10, mengelola lahan yang tandus. 11, melakukan penanaman kembali hutan yang gundul yang disebut juga dengan reboisasi. Yang 12, yaitu menjadikan hutan sebagai cagar alam. Yang 13, menjaga keberadaan satwa yang berada di dalamnya karena pohon-pohon dan satwa saling bergantung satu sama lainnya. Yang 14 yaitu melaksanakan sistem tebang pilih, di mana hanya pohon-pohon yang cukup umur saja yang boleh ditebang. Nah, itu dia kebiasaan-kebiasaan baik dalam melestarikan lingkungan yang dapat kita lakukan pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar kita. Nah, itu dia materi tentang kenampakan alam. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran di rumah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa juga untuk subscribe akun channel ini dan juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.